Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Galang Prasetyo Effendi dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jember yang akan mempresentasikan artikel saya mengenai pengelolaan subak sebagai tatanan irigasi oleh pemerintah Bali sebagai wujud pelestarian warisan budaya dunia dengan nilai-nilai kearifan lokal. Hal yang melatar belakangi pembahasan ini adalah pada beberapa tahun terakhir, Bali dihadapkan dengan suatu masalah yang serius dalam sektor pertanian, yakni konversi luas lahan dari lahan pertanian sawah menjadi lahan non-pertanian, seperti permukiman, hotel, resort, dan lain sebagainya. Sedangkan pada tahun 2012, pertanian Bali, khususnya Subak Bali, telah dideklarasikan sebagai situs warisan dunia. Dengan kata lain, jika pertanian di Bali menghilang, maka Subak sebagai situs warisan dunia pun juga akan menghilang. Dengan menghilangnya Subak, maka semua tradisi yang ada di dalamnya juga akan tiada. Karena di dalam Subak tidak hanya berkaitan dengan irigasi saja, namun banyak sekali ritual yang dilakukan, dan itu semua diatur oleh Subak. Sistem Subak merupakan sebuah wujud warisan budaya masyarakat Bali yang sejak dulu dianggap sebagai sebuah sistem yang dapat mengatur seluruh kegiatan pertanian. Wacana pelestarian Subak telah dicanangkan sejak dahulu oleh para pemerhati Subak. Namun, hingga saat ini masih banyak sekali mengalami kendala, salah satunya adalah pemanfaatan air oleh non-sektor pertanian. Dengan begitu, diharapkan muncullah solusi atas permasalahan tersebut, sehingga dalam upaya pelestarian Subak bisa terwujud. Saat ini upaya yang dilakukan oleh berbagai daerah di Subak adalah bekerja sama dengan pihak swasta yang bergerak dalam bidang pariwisata. Kerjasama tersebut difokuskan pada penekanan alih fungsi lahan menjadi non-sektor pertanian, sehingga diharapkan para petani tetap menjalankan aktivitasnya sebagai petani dan dengan begitu mendukung pariwisata dengan keindahan dan keaslian lahan pertanian yang ada. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pembahasan ini difokuskan pada bagaimana profil Subak Bali dalam upaya pelestarian kebudayaan dunia, faktor keuntungan dalam terciptanya keberlangsungan Subak Bali, dan selain itu, pembahasan ini fokus pada tantangan dan solusi dalam mendukung terwujudnya kelestarian Subak yang ada di Bali. Untuk pembahasan yang pertama, Subak Bali dalam upaya pelestarian budaya dunia. Berbagai hal yang mengancam keberadaan Subak juga akan mengancam berbagai tradisi yang ada pada Subak. Tradisi yang ada di dalam Subak telah turun-temurun dilestarikan dan dilakukan dalam bagian kegiatan pertanian. Tradisi dalam pertanian ini juga mencantumkan kearifan lokal. Subak adalah sistem pengelolaan penyaluran aliran irigasi pertanian khas warga Bali dan terjamin dapat memajukan produktivitas pertanian warga Bali. Dalam ritual adat Subak juga menerapkan berbagai simbol adat yang mencakup upacara ritual khas, yang di dalamnya terdapat alat-alat ritual seperti sesaji dan wacana ritualnya atau biasa disebut dengan sa. Subak memiliki aturan dalam penyelenggaraannya yang terdapat dalam Pustaka Awik-Awik. Ritual dalam upacara adat Subak meliputi persembahan berupa sesajen dan diiringi dengan mantra atau wacana ritual sebagai pelengkap ritual. Wujud ritual pertanian meliputi ritual menda atau mapaktoyo yang memiliki arti menjemput air sebagai sumber kehidupan agar tanaman padi tumbuh subur tanpa kekurangan air. Yang kedua, ngandek atau ngandek memacul atau ritual ini dilakukan sebelum memulai mengolah lahan. Yang ketiga ada upacara ngurit, yaitu bentuk upacara dalam penyemaian benih. Keempat adalah upacara nandur, yaitu bentuk upacara sebelum melakukan kegiatan penanaman pada lahan. Kemudian ritual pantun mayuso, yaitu upacara pertanian pada saat produksi pada waktu-waktu tertentu. Yang keenam adalah biakukung, yaitu memiliki arti badan yang mengandung atau tanaman padi yang mulai berisi. Kemudian ritual malus pusin, yaitu ritual yang dilakukan saat padi sudah berbulir penuh sebagai wujud syukur dan agar tanaman dijauhkan dari berbagai serangan hama maupun penyakit.
Dan yang kedelapan ada ritual ngadegang Dewa Nini. Upacara ini dilakukan saat padi sudah siap panen. Dan kesembilan, ritual ngampung atau manyi. Ritual ini dilakukan ketika memasuki masa panen dan padi sudah menguning sempurna. Dan yang terakhir ada ritual ngerasakin, yaitu upacara adat yang dilakukan setelah pemanenan. Ritual ini merupakan bentuk wujud syukur atas hasil yang didapatkan. Kemudian yang kedua adalah faktor keuntungan dengan terciptanya keberlangsungan subak Bali. Sistem subak memiliki banyak sekali manfaat diantaranya, yaitu subak tidak hanya sebagai sebuah sistem yang tidak sekedar organisasi yang mengatur jaringan dan pengaturan air irigasi. Namun, pada subak juga meliputi penggunaan lahan melalui sistem terasiring, mengubah lahan berbukit menjadi pertanian, yang di dalamnya berakibat mengurangi resiko tanah longsor. Terus mengatur tradisi-tradisi pertanian yang ada di dalam kegiatan subak dan lain sebagainya. Dengan adanya subak, maka sektor pertanian mampu diatur dengan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk mudah dalam meningkatkan hasil produksi pertanian. Dalam upaya melestarikan sistem subak, ternyata juga banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Misalnya saja, mengenai situasi pasar dalam memasarkan hasil pertanian, karena sektor pertanian dipaksa bertahan dalam situasi persaingan bebas, tanpa ada dukungan dari pemerintah secara intensif. Terlebih, mengenai alih fungsi lahan, yang sampai saat ini menjadi tantangan tersulit dalam menanggulanginya. Kemudian ketersediaan air yang semakin lama semakin sulit didapatkan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya aliran irigasi yang lama-kelamaan semakin tercemar. Kemudian mengenai SDM, minat para pemuda terjun di dunia pertanian semakin menipis. Hal tersebut dikarenakan sektor pertanian dianggap tidak dapat memberikan kesejahteraan ketika dibandingkan dengan pekerja industri maupun jasa non-pertanian lainnya. Kemudian mengenai teknologi juga masih jauh tertinggal dibandingkan daerah lain, bahkan negara-negara lainnya. Namun dari berbagai permasalahan yang ada, tentunya akan muncul sebuah solusi yang harapannya bisa menekan permasalahan tersebut, sehingga kesejahteraan petani dapat terwujud. Kemudian, dari hasil pembahasan yang telah saya dapatkan, maka dapat saya simpulkan bahwa subak merupakan salah satu bentuk warisan budaya dunia dalam sektor pertanian yang semestinya patut untuk dijaga kelestarian dan keasrian dari sistem tersebut. Dengan adanya sebuah sistem yang dikenal dengan subak, maka segala kegiatan pertanian mampu diatur atau diorganisir dengan baik, sehingga dampaknya juga akan baik terhadap pelaku pertanian. Subak tidak hanya berkaitan dengan irigasi, namun subak juga mengatur mengenai bagaimana produksi, organisasi para petani, lembaga, bahkan tradisi yang ada di dalamnya. Dalam upaya pelestarian subak memang tidak gampang, namun masih bisa dilakukan. Ketika sebuah solusi didapatkan dan dirasa dapat tepat dalam mengenangani segala permasalahan dalam subak, maka kelestarian subak Bali akan terwujud. Artinya, salah satu warisan budaya dunia yang ada di Bali akan tetap lestari. Sekian dari saya pembahasan mengenai pengelolaan subak sebagai tatanan irigasi oleh pemerintah Bali sebagai wujud pelestarian warisan budaya dunia dengan nilai-nilai kearifan lokal. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.